hari ini kita akan membahas yang namanya materi redox 1, gitu ya. Di materi redox 1 ini, materi yang kita bahas adalah tentang yang namanya definisi reduksi dan oksidasi. Yang kedua yaitu mengenai ketentuan Bilox, gitu ya. Nah, materi redox ini sendiri merupakan materi yang akan dipelajari di kelas 10 nantinya di semester 2, gitu ya. Tapi ini berkaitan dengan yang namanya materi redox yang ada di kelas 12 semester 1 ini, gitu ya. Yang nanti juga akan berkaitan dengan yang namanya elektrokimia. Karena elektrokimia itu ada mengenai reaksi, oksidasi, dan reduksi. Oke, kita mulai saja ya. Nah, jadi kalau misalnya redox itu merupakan akronim dari yang namanya reduksi dan oksidasi. Oke ya. Reduksi dan oksidasi. Gitu ya. Oke. Oke ya. Nah, jadi yang namanya reduksi dan oksidasi ini mempunyai yang namanya pengertian masing-masing. Kalau dia oksidasi merupakan reaksi kimia yang terjadi pada suatu materi dan dia mengalami proses yang namanya melepas gas H2. Kemudian dia juga mengalami proses melepaskan yang namanya elektron dan dia mengalami yang namanya kenaikan ya, naiknya Bapak simbolkan dengan yang namanya tanda panah ke atas, kenaikan bilangan oksidasi. Kemudian yang terakhir adalah dia menangkap O2. Jadi reaksi oksidasi adalah reaksi kimia yang dimana dalamnya terdapat proses pelepasan H2, melepasan elektron, dan mengalami kenaikan Bilox, serta dia mengalami penangkapan oksigen, gitu ya. Salah satunya terjadi, maka dikatakan dia mengalami reaksi oksidasi, tidak harus keempatnya, gitu ya. Oke, kemudian kalau dia oksidasi seperti ini, maka reduksi merupakan kebalikannya. Kalau di sini melepas, berarti di sini dia menangkap, gitu ya. Tangkap H2 atau hidrogen. Kemudian dia menangkap yang namanya elektron. Dan dia mengalami yang namanya penurunan. Ya, tanda panah lagi ya. Tanda ke bawah artinya penurunan. Turun gitu ya. Penurunan bilangan oksidasi. Kemudian yang terakhir dia mengalami pelepasan oksigen atau O2. Oke, inilah mengenai submateri kita yang pertama, yaitu mengenai definisi reduksi dan oksidasi. Oke, nanti kita akan lanjut ke yang namanya tentang submateri yang kedua, yaitu ketentuan Bilox. Oke, kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu mengenai yang namanya ketentuan Bilox, gitu ya. Ketentuan Bilox, gitu ya. Ketentuan Bilox. Oke ya. Jadi Bilox ini mempunyai ketentuan dia ya. Ketentuan. Kalau nggak bisa suka-suka kita aja menentukan Bilox suatu atom, gitu ya. Jadi ada ketentuannya. Yang pertama, Bilox unsur bebas. Ya, unsur bebas ini adalah unsur yang tidak berikatan. Ya, sama seperti orang yang jomblo gitu ya, tidak berikatan dengan orang lain gitu ya, atau orang yang belum menikah gitu ya. Nah, jadi Bilox unsur bebas ini contohnya
dalam kehidupan sehari-hari dia tidak berikatan. Satu lagi dia adalah unsur diatomik. Jadi contohnya misalnya Na tidak berikat, misalnya tidak berikatan dengan unsur lain, maka ini biloxnya 0 gitu ya. Bilox unsur bebas itu adalah 0. Kemudian ada lagi Mg, misalnya nggak berikatan dengan unsur lain, maka dikatakan biloxnya 0. Kemudian yang saya bilang tadi diatomik biasanya terjadi pada gas gitu ya, misalnya H2, kemudian F2, Cl2 dan lain sebagainya yang dia sifatnya diatomik. Kemudian jumlah bilox dalam senyawa itu sama dengan 0 gitu ya. Jumlah biloxnya sama dengan 0. Contohnya misalnya ya, H2O ini kan senyawa nih, tidak ada muatannya, maka biloxnya sama dengan 0. Kemudian H2SO4 gitu ya, ini biloxnya sama dengan 0 gitu ya. Kemudian ada lagi jumlah bilox ion itu sama dengan muatannya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kita temui misalnya HSO4-, jumlah bilox keseluruhannya ini adalah sesuai dengan muatannya -1 gitu ya. Kalau misalnya kita jumpai misalnya adalah Ca2 positif, walaupun dia unsur bebas, dia mempunyai muatan gitu ya, maka ini biloxnya adalah +2. Kemudian kita lanjut ke yang namanya bilox. Ketentuan bilox selanjutnya yaitu bilox, ya bilox G pula ya, K ya seharusnya ya. Bilox logam. Bilox logam golongan 1, 2, dan 3A itu sama dengan, itu adalah nomor muatan, nomor muatan ya, nomor golongan. Jadi contohnya kalau misalnya dia golongan 1A, maka biloxnya adalah +1. Misalnya si Na, dia biloxnya adalah +1. Atau misalnya kalium, dia biloxnya adalah +1. Kemudian kalau misalnya yang biloxnya +2, misalnya Ca itu +2, Ba itu +2. Kemudian kalau +3 misalnya adalah logamnya B itu +3. Kemudian kalau Al itu +3. Nah, ketentuan yang lainnya, dalam keadaan normal bilox si H itu sama dengan +1 gitu ya. Kemudian bilox dari si O ya, itu adalah -2. Ini semua ketentuan bilox dalam keadaan normal. Nanti ada lagi yang namanya ketentuan bilox dalam keadaan pengecualiannya. Jadi itu kita harus pahami gitu ya. Jangan sampai kita tidak mengetahui ketentuannya, nanti bisa salah gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang namanya ketentuan bilox dalam keadaan pengecualian ya. Dalam keadaan pengecualian. Jadi nggak selamanya dia ketentuan bilox tadi dalam keadaan normal semuanya. Ada hal-hal tertentu dalam senyawa-senyawa tertentu biloxnya itu nggak sesuai dengan keadaan normal tadi. Makanya dibikin dalam keadaan pengecualian. Yang pertama, ya, bilox O dalam senyawa gitu ya, dalam senyawa F2O, dalam senyawa F2O itu sama dengan +2 gitu ya. Itu sama dengan +2. Jadi kalau misalnya tadi kita ketahui bahwasanya O itu adalah -2, pada senyawa F2O ini O-nya +2. Jadi kalau misalnya di O-nya +2,
maka si F-nya dia min 1 biloxnya. Supaya apa? Supaya nanti total muatannya adalah 0 gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya. Bilox ya. Bilox O dalam senyawa peroksida itu sama dengan min 1. Contoh senyawa peroksida seperti H2O2, kemudian K2O2 dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian bilox H, kita tahu tadi bahwasannya bilox H itu dalam keadaan normal adalah +1, tapi dalam senyawa logam hidrida itu biloxnya sama dengan min 1. Contoh senyawanya seperti LiH, kemudian BaH 2 kali, intinya logam atom H berikatan dengan logam, itu dikatakan logam hidrida dan seterusnya. Oke, sekian materi kita hari ini mengenai yang namanya redox yang pertama. Nanti kita akan membahas yang namanya soal-soal mengenai redox supaya lebih paham lagi, gitu ya. Jangan lupa isi kolom komentarnya, like, and subscribe. Kita jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.